Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu tulisan singkat menarik, satu analisa yang menarik dari seorang wartawan senior, yaitu dari Asyari Usman, jurnalis senior Freedom News, ya. Maksudnya berita bebas, ya. Seorang yang bebas, seorang jurnalis yang bebas, menulis tentang fenomena Capres Prabowo Subianto yang begitu kekeh ingin menjadikan Gibran sebagai cawapresnya. Walaupun tulisan ini, saudara sekalian, sebetulnya ditulis sebelum Mahkamah Konstitusi membuat keputusan pada hari ini tanggal 15 Oktober 2023. Tentunya analisanya hasilnya berbeda dengan apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi hari ini, di mana Mahkamah Konstitusi sudah diketahui bahwa menolak gugatan yang menggugat usia minimum 20 tahun bagi capres dan cawapres yang diajukan oleh beberapa orang, diantaranya dari kader PSI, ya, yang menggugat tentang minta supaya Mahkamah Konstitusi merubah usia maksimal minimum 40 tahun di Undang-Undang Pemilu, dan mereka berharap bahwa Mahkamah Konstitusi bisa merubah ke angka 30 atau 35 supaya Gibran punya kesempatan untuk jadi capres atau cawapres, dan Prabowo dan lain-lain sebagainya berharap seperti itu sehingga Prabowo bisa mengambil Gibran sebagai cawapresnya dia. Dan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi seperti ini yang menolak gugatan itu, maka Prabowo semakin hancur hatinya, semakin harapan untuk menjadikan capresnya Gibran sudah tidak ada jalan lagi. Dan dia mau tidak mau dia harus berkompromi dengan partai-partai pengusung yang berkeinginan, ketua-ketuanya berkeinginan mengajukan diri mereka sebagai cawapresnya Prabowo. Di antaranya Ketua Golkar Erlangga Hartarto, ada juga dari PAN mendorong Erick Thohir, ada juga yang dari Partai Demokrat yang bergabung ke sana, dan ada juga yang lain. Dan bagaimana putusan Prabowo nanti kita lihat. Nah, saudara sekalian, marilah kita bacakan secara singkat apa yang disampaikan oleh Asyari Usman dalam tulisan ini dengan judul yang kita ambil dari yang dimuat, ya, tulisannya itu dimuat di demokrasi.id, ya, di mana dengan judul Prabowo tak percaya dukungan Jokowi, tanda petik. Mengapa Prabowo Subianto belakangan ini berkeras atau ngotot sekali mau menggandeng Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden? Apakah karena Gibran hebat? Sama sekali tidak. Prabowo ngotot karena tidak percaya 100% pada dukungan verbal Jokowi. Artinya seberapapun seringnya Jokowi mengeluarkan pernyataan mendukung dia menjadi presiden, Prabowo tidak percaya. Prabowo mau menggandeng Gibran bukan untuk menghormati Jokowi, bukan juga untuk basa-basi, melainkan karena Prabowo tak yakin bisa muncul di Pilpres tanpa dukungan serius dari Jokowi. Karena itu salah satu cara untuk membuktikan dukungan Jokowi adalah menempatkan Gibran sebagai cawapres. Kata pepatah, pucuk cinta ulam pun tiba. Kebetulan sekali Jokowi perlu kepastian tentang siapa yang akan melindungi dia setelah keluar dari istana. Jokowi dengan sendirinya akan akan mengadakan tersandra untuk menjadikan Prabowo presiden agar Gibran duduk sebagai wapres. Kalau sudah begini, mustahil Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo, meskipun dia favorit Jokowi. Hanya loyalitas Marxisme Leninisme yang membuat Jokowi tidak mati-matian memperjuangkan Gibran menjadi wapres Prabowo. Tetapi apakah dapat dipastikan Gibran bisa menjadi cawapres untuk Prabowo? Inilah pertanyaan besarnya. Kalau kita cermati keaslian sosial politik Jokowi, maka jawabannya tidak mungkin. Mengapa? Pertama, karena Jokowi sendiri tidak akan pernah percaya kepada Prabowo, dan ada masalah trust yang tidak bulat dari Jokowi. Meskipun Prabowo menunjukkan loyalitas dan kejokowerannya, hanya ilusi semata jika Prabowo berharap Jokowi percaya kepada mantan danjen yang pernah tersangkut kasus penculikan mahasiswa itu. Kedua, Jokowi adalah kader sejati PDIP. Dia tidak mungkin bisa nyaman kalau Prabowo presiden meskipun Gibran wakilnya. Sebab Gibran tidak akan bisa berbuat banyak ketika Prabowo sebagai presiden kelak.
dikelilingi oleh para politisi senior dari koalisi parpol kawakan. Sementara Jokowi sendiri tidak punya parpol di koalisi Prabowo. Jokowi akan menjadi bukan siapa-siapa di tengah koalisi. Suara Jokowi tak akan didengarkan lagi karena dia tidak lagi presiden. Artinya tidak ada jaminan Jokowi akan dilindungi. Karena itu, yang ketiga, Jokowi sadar bahwa hanya PDIP yang pasti akan memberikan perlindungan. Dengan pengaruh yang besar, PDIP tidak mungkin mencelakakan Jokowi sepanjang dia mendukung Ganjar sampai menjadi presiden. Dari tiga hal ini dipastikan Gibran tidak akan menjadi cawapres untuk Prabowo. Jokowi akan kembali ke PDIP sebagai partai yang membesarkan dirinya dan akan melindungi dirinya jika Ganjar menjadi presiden. Tapi apakah Ganjar bisa menang? Tulisan ini tidak mungkin dilanjutkan karena Anies Baswedan semakin kuat dan tak terbendung lagi. 15 Oktober 2023. Tulisan ini dibikin. Saudara sekalian, prediksi apa yang disampaikan oleh Ashari Usman dalam tulisan ini benar adanya, bahwa Gibran tidak mungkin menjadi cawapresnya Prabowo. Sekalipun dia mengatakan bahwa keinginan Prabowo Subianto untuk menggandeng habis-habisan untuk menggandeng Gibran sebagai cawapresnya, dan itu sangat tergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi hari ini, dan kita sudah tahu bahwa putusan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi tentang perubahan usia 40 tahun ke 35 atau 30 dan tetap pada 40 tahun. Dengan demikian maka pasal nasional dan khayalan Prabowo Subianto ingin kokoh betul untuk menjadikan Gibran sebagai cawapresnya. Dan saya kira apa yang dikatakan oleh Ashari Usman itu benar adanya dalam beberapa hal. Misalnya Jokowi tidak mungkin meninggalkan Bu Mega, apalagi Bu Mega sudah berkorban untuk menunjuk Ganjar sebagai capresnya PDIP, di mana itulah dikehendaki oleh Jokowi sejak awal. Nah, sehingga dia mengorbankan Puan untuk menjadi cawapresnya, misalnya orang lain, misalnya Prabowo yang waktu itu digadang-gadang. Nah, saudara sekalian, dengan pertempuran beberapa waktu ini memang sangat alot ya dari sisi opini, bahkan beberapa orang yang menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi hari ini akan mengabulkan gugatan ke-30 gugatan batas usia capres-cawapres itu di antara para tokoh-tokoh PDI, dan itu dianggap bahwa sangat kuat sekali Prabowo akan berhasil meminang Gibran sebagai cawapresnya. Namun dengan putusan hari ini situasi itu berubah total. Pasti para elit PDIP bersorak-sorak dan memuji luar biasa, kemarin mengutuk, sekarang memuji luar biasa putusan ini yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dan mereka puas bahwa ternyata Jokowi tidak mengkhianati mereka. Walaupun di serpihan-serpihan lain mereka menganggap bahwa Jokowi mengkhianati mereka, misalnya dalam soal anak Kaisang diizinkan untuk memimpin PSI, kemudian ada salah satu organ relawan besar Jokowi Projo mendukung Prabowo 1 hari sebelumnya, sehingga itu semakin kalut. Tapi dengan putusan ini maka clear sudah bahwa Jokowi mencoba untuk membuat keseimbangan antara PDIP dengan Prabowo. Jadi dia tidak akan menghancurkan PDIP dengan misalnya secara psikologis tentunya dengan membolehkan Kaisang atau putusan Mahkamah Konstitusi memihak kepada Kaisang, bisa merubah usia minimum ya, usia capres yang kemudian Prabowo bisa mengambil Kaisang. Dan tapi di sisi yang lain Jokowi juga memberi gula-gula kepada Prabowo tentang Projo yang mendukungnya. Kemudian ada juga kemungkinan juga PSI juga bisa memberi dukungan ke sana, tapi kita tidak percaya PSI akan tetap dengan Kaisang ini akan tetap mendukung PDIP, bergabung dengan PDIP. Nah, demikian juga saudara sekalian dengan PSI ini, saya kira ini hal yang wajar. Kita coba kembali sedikit menambahkan tentang apa yang dilakukan oleh PSI. Adalah suatu hal yang wajar sebenarnya dalam satu keluarga. Tidak mungkin PDIP keterlaluan juga kalau memaksa bahwa tidak boleh ada keluarga Jokowi yang bisa bergabung di partai lain. Padahal ketika di PDIP ini kita masih tahu juga lah almarhum adanya Ibu Mega itu kan memimpin partai pelopor, yaitu Rahmawati, kan itu ada kandungnya. Kemudian ada PNBK dulu itu kan juga dipimpin oleh adik kandungnya Megawati juga. Jadi itu tidak fair kalau itu juga tidak melarang misalnya ada anak-anaknya Jokowi tidak boleh mengambil pilihan di partai lain, tidak boleh. Itu juga salah, saya kira. PDIP sudah keterlaluan juga, tetapi di satu sisi Pak Jokowi juga mungkin ya sebagai politisi dan orang-orang yang berkepentingan dalam, dia harus membuat keseimbangan walaupun seakan-akan memberi gula-gula kepada Prabowo, tetapi banyak juga hal yang membuat
PDIP kadang-kadang terbakar dan diduga juga Pak Jokowi baru memberi arahan ya partai-partai bergabung kepada Prabowo, dan Prabowo juga tidak boleh semuanya harus semua tergantung pada Jokowi, itu juga tidak boleh karena dia Pak Jokowi juga lahir dari rahim PDIP, dibesarkan juga, dan bukan hanya dibesarkan oleh PDIP tetapi Pak Jokowi sesungguhnya dibesarkan oleh banyak partai baik ketika menjadi wali kota, gubernur maupun pemimpin nasional. Jadi PDIP juga jangan terlalu ngotot juga lah, jangan terlalu merasa bahwa terlalu hebat bahwa seakan-akan saham Pak Jokowi jadi presiden itu semata-mata PDIP atau dari bawah misalnya. Tuh ada partai-partai lain mendukung beliau, ya. Demikian juga sebaliknya, Pak Jokowi juga kemudian mendorong partai-partai yang lain untuk bergabung ke Prabowo, relawan juga bergabung ke Prabowo, dan Prabowo tidak boleh instan bahwa harus Jokowi menangkan dia, tidak bisa. Saya kira itulah di sini menurut saya ada sisi keseimbangannya dimainkan oleh Pak Jokowi. Nah, apa yang dikatakan oleh Syarif Usman tadi dalam banyak hal tesisnya, padahal itu tulisannya diterbitkan tanggal 15 belum putusan Mahkamah Konstitusi, dan ini kini terbukti apa yang dikatakan oleh Syarif Usman tadi, dan kita tambahkan sedikit tentang hal itu apa yang terjadi hari-hari ini. Saudara sekalian, saya kira itu ya poinnya adalah bahwa PDIP jangan terlalu juga serakah bahwa harus mengkooptasi seluruh keluarga, padahal dia keluarga besarnya dia juga terbelah-belah, memilih partai-partai yang berbeda, bahkan mendirikan partai yang berbeda. Rahmawati, pelopor, partai pelopor, kemudian juga ada adanya itu yang ini, itu juga pernah mendirikan partai yang lain. Kemudian Ibu Mega saja yang dengan anak-anak yang kokoh dalam partai ini, PDIP. Pak Jokowi yang selama ini juga setia pada partai PDIP, tetapi juga masa anaknya juga harus dipaksa, harus juga ke PDIP, padahal sudah ada anaknya satu yang sudah di PDIP dengan tambah dengan beliau. Anaknya yang lain memilih memimpin partai yang lain itu sah-sah saja, karena itu hak politik setiap warga. Tidak boleh kita bahwa seorang bapaknya masuk partai ini dilarang harus anaknya di partai lain, tidak boleh, atau seluruh keluarga tidak boleh, padahal prakteknya di dia sendiri tidak boleh. Di dia sendiri, di Mega sendiri itu memiliki kebebasan untuk mendirikan partai-partai sesuai yang mereka inginkan. Masa kepada orang lain harus dipaksakan. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang dikatakan oleh Kaisang, orang boleh mengatakan masih kecil, masih indah, apa itu soal lain. Tetapi bahwa pilihan tidak boleh mengunci orang untuk menentukan pilihan terhadap ideologi partai atau perjuangan partai, itu tidak boleh mengunci orang per orang. Ya, tidak boleh keluarga, tidak boleh harus semuanya ikut, tidak boleh. Nah, itu namanya zalim. Tetapi demikian juga Prabowo dalam kaitan ini. Prabowo tak boleh juga menggantungkan kemenangan dia itu hanya ke Jokowi. Semuanya harus Jokowi yang atur, tidak boleh. Sementara Jokowi memiliki terlepas dari apa analisa yang dikatakan oleh Syarif Usman tadi, ya saudara sekalian. Jadi ini adalah politik keseimbangan yang dimainkan oleh Pak Jokowi, dan saya kira dengan begitu maka murkah PDIP itu diturunkan. Bahkan ini puncaknya sebetulnya kalau misalnya Mahkamah Konstitusi itu memutuskan membolehkan Gibran memutuskan usia itu diturunkan sehingga Gibran bisa diambil oleh Prabowo dan itu bisa terjadi, maka murkanya akan luar biasa PDIP terhadap Jokowi. Tetapi karena ini tidak terjadi, maka sementara Prabowo Jokowi sudah memberikan beberapa privilege. Pertama ya, ini dia ya relawan dia sudah diarahkan ke sana. Yang kedua, ada partai-partai besar yang juga sudah ke sana, yang diduga bahwa itu juga arahan Jokowi untuk memberi dukungan terhadap Prabowo. Itu aja coba dikelola sehingga itu dimaksimalkan. Kalau itu bekerja maksimal, tentu Prabowo sebagai pemenangnya. Tapi saya tidak yakin Prabowo bisa menjadi pemenang Pilpres yang akan datang. Saya makin yakin bahwa Anies Muhaimin akan pemenang sebagai pemenang Pilpres 2024 yang akan datang. Demikian kawan-kawan sekalian, moga-moga ini bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.